11 dan ini teman saya. Dan saya Alexandro Marcelino Sinamuda dengan NPM 2025 7420 1116 dan teman saya Emmanuel Tamurema dengan NPM 2025 7420 1157 dan langsung kita masuk pada materinya. Kita masuk pada materi ruang lingkup kewarganegaraan. Ruang lingkup kewarganegaraan yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kata ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip dasar atau aturan. Jadi secara harfiah Pancasila berasal dari 5 dasar atau 5 prinsip utama yang menjadi pedoman dan landasan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita masuk pada materi ruang lingkup negara. Yang pertama, Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya Tuhan, menjamin kebebasan beragama serta mendorong seluruh warga berperilaku sesuai nilai-nilai keagamaan dan akhlak mulia. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai harkat dan martabat setiap manusia, mengikuti persamaan hak dan derajat serta menolak segala bentuk penindasan dan diskriminasi. Baik, selanjutnya ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, menjaga kesatuan NKRI serta mengubah keragaman menjadi kesatuan pemersatu bersama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, mendasarkan diri pada akal sehat dan kebaikan bersama, serta menjalankan demokrasi yang berkeadilan. Dan yang terakhir, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bertujuan mewujudkan kesejahteraan yang martabat, adil, dan layak bagi semua warga negara. Tidak ada kesenjangan yang berlebihan antar golongan maupun daerah. Nah, di contoh yang pertama tadi itu menceritakan tentang kita harus menghargai antar umat beragama. Baik, contoh yang kedua itu menceritakan tentang kita harus membantu satu sama lain antar umat manusia. Pak, so, kenapa? Yuk kah? Kunau siapa? Saleh. Tolong jangan sama-sama sudah. Itu. 2, 3. Baik, contoh ilustrasi yang ketiga, kita sebagai warga negara Indonesia harus menghargai suku, ras, dan budaya. Pak, kamu udah punya apa? Abang tuh kan? Pak, ikut. Buat apa sembarang ini? Baik, di contoh yang keempat tadi itu menceritakan tentang kita harus saling membantu, saling bermusyawarah bersama, bekerja sama dengan sesama masyarakat. Oh, gaji ya? Nih, gue 100. Gue juga? Nih, kamu dua sama-sama 100. Biar adil. Oke, iya. Sudah, weh. Baik, di contoh yang terakhir ini, di contoh kelima, itu menceritakan tentang kita harus adil pada sesama manusia, tidak membedakan satu sama lain. Dan baik, selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945
adalah hukum dasar tertulis tertinggi yang merupakan konstitusi negara yang memuat struktur kekuasaan negara, pembagian wewenang antara lembaga-lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara, dan dasar-dasar penyelenggaraan negara. Baik, yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang tertulis dalam lambang negara Garuda Pancasila yang berasal dari Kitab Kakawin Sultan Soma karangan MU abad ke-14. Secara bahasa artinya walaupun berbeda-beda tapi tetap satu. Secara makna menggambarkan kondisi dan jati diri bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, agama, ras, bahasa, adat istiadat, namun tetap bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu negara. Nilai ini menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa, mengajarkan kita bahwa perbedaan budaya adalah pemisah, melainkan kekayaan dan kekuatan bersama. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu HAM dan sistem pemerintahan demokrasi. HAM, hak asasi manusia, hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, tidak boleh diganggu-gugat. Contohnya, hak hidup, mempertahankan hidup. Sistem pemerintahan dan demokrasi. Demokrasi, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contohnya, pemilihan umum, pemilu, dan presiden, dan anggota DPR. Baik, kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu macam-macam bentuk kewarganegaraan. Macam-macam bentuk kewarganegaraan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama monopatrit. Monopatrit ini adalah kewarganegaraan tunggal. Lalu yang kedua ada bipatrit. Bipatrit ini adalah kewarganegaraan ganda. Dan yang ketiga adalah apatrit. Apatrit ini adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Untuk membedakan ketiga bentuk kewarganegaraan tersebut, terdapat 2 asas dasar, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah asas yang berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Dan yang kedua, ius sanguinis. Ius sanguinis adalah berdasarkan pertalian darah atau berdasarkan keturunan. Walaupun kedua orang tuanya ini berkewarganegaraan Amerika, tetapi anak tersebut tetap akan berkewarganegaraan Inggris dikarenakan berdasarkan asas ius soli, yaitu berdasarkan tempat lahir seseorang. Contoh dari ius sanguinis. Ius sanguinis ini adalah apabila seseorang anak dari pasangan Indonesia yang lahir di Jepang, namun kedua negara tersebut menganut asas ius sanguinis. Jadi anak tersebut tidak akan dikatakan sebagai warga negara Jepang dikarenakan berdasarkan asas ius sanguinis, seseorang akan dikatakan sebagai warga negara tersebut berdasarkan pertalian darah atau keturunan.